Inui Seizu menemui Draken dan mengatakan mengenai rumor pergerakan yang dilakukan oleh Rokuara Tandai. Inui meminta Draken untuk menelpon Takemichi. Namun, apakah Draken hanya akan menelpon Takemichi ataukah akan langsung datang menemui Takemichi yang saat ini bersama dengan Senju? Di video kali ini kita akan membahasnya, Tokyo Revenger chapter 220. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Hujan yang turun membuat Senju dan Takemichi berteduh di sebuah kafe. Senju mengeluh mengenai hujan yang tak berhenti turun. Dan melihat mengenai Takemichi tidak memakan pesanan yang ada di mejanya, Senju menanyakan kepada Takemichi apa yang terjadi. Takemichi hanya mengiyakan Senju saja. Dan di saat Senju pergi ke toilet, Takemichi lagi-lagi memikirkan mengenai penglihatan kematian Senju. Takemichi berpikir apa yang harus ia lakukan. Jika penglihatannya memang benar-benar penglihatan masa depan, maka hari ini Senju akan mati. Takemichi berpikir apakah ada orang yang akan menyerang di taman bermain seperti ini. Takemichi kemudian kembali mengingat tubuh Senju yang mati. Takemichi mengingat mengenai ada darah yang bercucuran keluar dari tubuh Senju. Dan tiba-tiba Takemichi sadar. Intuisi Takemichi tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Dan saat ini, Senju sendirian sedang berada di toilet. Takemichi kemudian langsung berlari menuju Senju dan mengatakan bahwa dirinya harusnya tidak memalingkan matanya dari Senju. Sambil berlari, Takemichi masih memikirkan bagaimana caranya Senju bisa diserang. Dan ketika menemukan toilet yang kemungkinan dimasuki Senju, di luar toilet Takemichi melihat dari jarak beberapa meter harapan yang Senju tulis sebelumnya. Dan juga kata-kata terakhir Senju, yaitu janjinya telah ditepati. Dan ketika Takemichi sepertinya menyadari sesuatu, ada beberapa orang dengan pakaian tertutup dan masker berjalan ke arahnya. Sebut saja orang misterius. Salah satunya mengatakan, "Jadi kaulah Hanagaki Takemichi?" Takemichi akhirnya tahu bahwa yang diincar sebenarnya adalah dirinya, bukan Senju. Orang-orang misterius ini saling berbicara apakah ini benar-benar Takemichi. Dan ternyata salah satu dari mereka telah melihat Takemichi bersama Senju. Jadi mereka sudah tahu bahwa Takemichi ini benar-benar yang mereka incar. Namun dua dari mereka sepertinya tidak yakin apakah tidak apa-apa melakukan ini. Dan mereka juga berpikir apakah tidak lebih baik menanyakan kepada Tyrannosaurus terlebih dahulu. Namun orang yang sepertinya memimpin mereka untuk membunuh Takemichi sudah membulatkan tekadnya. Mereka ini adalah bawahan yang rendah dalam geng, dan jika ingin naik pangkat, hal seperti ini adalah jalan satu-satunya. Ya, mereka secara langsung mengatakan bahwa mereka ini adalah bawahan dari Tyrannosaurus. Namun apa yang mereka lakukan saat ini bukan atas keinginan Tyrannosaurus. Dan demi membunuh Takemichi, mereka sudah menyiapkan sebuah pistol. Dan sambil menodongkan pistolnya kepada Takemichi, orang misterius ini mengatakan bahwa Tyrannosaurus pasti akan mengerti apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka seperti mengatakan bahwa Tyrannosaurus akan memaklumi apa yang mereka lakukan. Ditodong oleh sebuah pistol, Takemichi tentu saja kaget. Walaupun sudah beberapa kali Takemichi ditodong oleh pistol, baik itu dari Kisaki Teta, Sanzu maupun Maiki. Takemichi akhirnya sadar mengenai tulisan Senju yang berjanji akan melindungi Takemichi, dan juga kata-kata kematian Senju yang berhasil menepati janjinya. Dan ketika sedang memikirkan mengenai Senju, Senju yang dari toilet berlari ke arah Takemichi untuk melindungi Takemichi. Dan ini adalah masa depan yang seharusnya terjadi. Senju mati demi melindungi Takemichi. Karena sudah tahu itu akan terjadi, Takemichi mengatakan kepada Senju untuk tidak datang ke arah Takemichi. Namun karena Senju tetap berlari ke arah Takemichi, Takemichi akhirnya ikut berlari ke arah Senju agar peluru yang datang hanya akan mengenai Takemichi, sehingga Senju bisa diselamatkan. Dengungan suara peluru bersamaan dengan Takemichi dan Senju yang terjatuh. Si misterius ini mengira bahwa tembakannya mengenai Takemichi dan tertawa dengan sangat keras.
Namun ternyata Takemichi masih bisa bangun dan Senju juga meneriakkan nama Takemichi. Keduanya selamat. Takemichi menanyakan kepada Senju apakah Senju baik-baik saja, dan Takemichi juga mengatakan bahwa Senju tidak boleh mati. Bagi Senju saat ini mungkin adalah adegan romantis, namun Takemichi benar-benar hanya ingin masa depan semuanya menjadi lebih baik dengan menyelamatkan Senju di awal. Dan si misterius yang gagal membunuh Takemichi mencoba kembali untuk menembakkan pistolnya, dan kali ini Takemichi tidak bisa menghindar lagi. Sambil mengatakan matilah Hanagaki, 3 peluru pistol berhasil ditembakkan. Namun tembakan itu tidak mengarah ke Takemichi dan pistol terlempar jatuh dengan keras. Ternyata ada seseorang yang berhasil menghentikan tembakan tersebut, dan dia adalah Draken. Draken berhasil datang tepat waktu ke tempat Takemichi, dan dengan ini Senju berhasil diselamatkan. Misi penyelamatan Senju telah berhasil. Nah, bagaimana menurut kalian setelah mengetahui mengenai chapter kali ini? Mungkin ketika melihat gambar orang yang mencoba membunuh Takemichi, kalian pasti langsung teringat mengenai bawahan dari kisah Kiteta. Orang yang bersama kisah Kiteta dari chapter-chapter awal, namun jarang diperlihatkan, yaitu Choji, salah satu kapten dari Valhalla. Memang penampilan orang misterius ini mirip dengan Choji, namun kali ini yang mencoba membunuh Takemichi bukanlah Choji. Alasannya simpel, karena Choji sudah pasti tahu wajah Takemichi seperti apa. Karena Takemichi adalah orang yang juga diincar oleh pemimpinnya dahulu, yaitu Kisakiteta. Sedangkan orang yang mencoba membunuh Takemichi ini, mereka bahkan tidak tahu wajah Takemichi dan harus mengkonfirmasinya lewat Senju. Mereka melihat laki-laki yang bersama Senju, jadi menganggap orang yang bersama Senju itu adalah Takemichi. Jadi sudah jelas mereka adalah karakter baru yang kemungkinan hanyalah bawahan dari Tyrannosaurus dan adalah karakter kroco-kroco biasa. Namun bagaimana alasan mereka mengincar Takemichi? Itu juga sudah dikatakan sendiri oleh mereka. Mereka hanya mengincar jabatan di Rokuhara Tandai dengan cara mengalahkan Takemichi yang sepertinya memang sedang diincar oleh Tyrannosaurus. Entah itu diincar untuk dikalahkan maupun direkrut masih belum diketahui. Namun yang pasti, jika mereka berhasil mengalahkan Takemichi, mereka akan naik pangkat di Rokuhara Tandai. Kemudian di bagian Draken, tentu kita tahu di chapter sebelumnya, Draken mencoba menghubungi Takemichi. Jadi tidak heran jika Draken datang menemui Takemichi. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Akhirnya Senju berhasil diselamatkan. Namun, apakah dengan ini benar-benar diselamatkan? Ataukah ada bahaya lain yang akan datang? Tuliskan pendapat kalian mengenai chapter kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.